Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu luangnya yang disediakan untuk acara ini. Ya, sebenarnya ini adalah acara rutin setiap tahun kita, ya. Tapi karena berhubung saya baru pertama kali ikutan ini, maka saya harus belajar dari Bapak dan Ibu di sini, ya. Jadi ini khususnya acara ini buat kita sih, buat saya sih Pak sebenarnya, ya. Tapi untuk juga untuk Bapak dan Ibu untuk remind kembali apa yang harus kita lakukan terhadap mahasiswa-mahasiswa kita yang akan magang sebentar lagi di awal September, ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, ya, saya minta Pak Sparta ya untuk memaparkan tentang apa yang perlu kita ingat dan kita lakukan pada saat membimbing magang nanti. Kepada Pak Sparta, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini ya, dalam rangka acara untuk bukan pembekalan ya, itu evaluasi sharing session kita terhadap kegiatan magang yang lalu dan yang akan datang ya. Dan juga nanti ada beberapa pemberitahuan dari Bu Dewi mengenai plotting dari dosen bimbing magang ya, atau perkembangan-perkembangan lain yang akan disampaikan oleh Bu Dewi. Tapi untuk itu mohon izin saya coba sharing untuk sharing materi ya. Ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan dosen. Jadi ini evaluasi dan persiapan praktek kerja Bank Umum dan lainnya mahasiswa IBS 2021 ya. Dan mungkin ini juga bagi saya ini adalah merupakan pembicaraan saya terakhir ya, karena ini adalah semester terakhir buat saya, karena semester depan saya sudah selesai wakil ketua 1 dari, jadi mohon Bapak Ibu menyiapkan diri, siapa tahu nanti yang akan menggantikan saya tentu saja di teman-teman dosen semua ya, menggantikan saya. Karena saya sudah di prodi, nggak mungkin diperpanjang, dan saya pun juga mungkin akan istirahat dulu ya, untuk fokus kepada urusan administrasi terkait dengan dosen ya. Jadi ini yang terakhir. Kalau untuk yang magang, mungkin yang investasi BI mungkin masih sempat saya, atau enggak ya, enggak juga, investasi BI mungkin yang masih sempat ya, akan akhir Januari. Tapi magang umum ini terakhir ya. Jadi setelah menjalani magang umum ini sejak 2016 ya, karena 2015 kan tidak ada magang umum, yang ada itu magang BI ya. Jadi 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Jadi ini udah 6 angkatan nih, udah kita urus magang di Bank Umum ini yang menyangkut suka dukanya ya. Jadi ini yang ke-6 kali, karena kita tahu mengurus magang umum ini tentu saja lebih ribet ya. Karena pertama, institusi yang kita tuju banyak ya. Tahun-tahun sebelumnya mungkin hanya satu aja, Bank Mandiri, kok enggak Bank BRI saja ya. Nah sekarang kan banyak sekali. Sehingga saya terus terang aja pekerjaan ini menjadi ringan setelah pertama, setelah kita menjaga hubungan baik dengan perbankan, dengan institusi lain ya. Yang kedua, saya banyak dibantu oleh Bu Dewi. Terakhir sama Bu Vina ini. Kalau nggak ada, saya sendiri mungkin nggak sanggup ya, nggak sanggup menjalankan magang ini. Waktu pertama memberat sekali, terutama menghubungi bank dan industri lain bersama Pak Subarjo. Nah, setelah itu, setelah kita bikin sistem ya, sistemnya, kemudian kita bikin mekanisme kerjanya waktu itu pertama kali, dan alhamdulillah karena Budi nggak pernah diganti, jadi saya jadi ringan sekali pekerjaan saya, menambah ringan dengan ada Bu Dewi dan dibantu oleh Bu Vina. Tentu saja pekerjaan juga dibantu oleh para kaprodi ya. Para kaprodi tidak kalah pentingnya punya peran
dalam lancarnya kegiatan magang ini. Dan juga bagian BHK yang juga terkait dengan masalah pelaporan dan penilaian, ya, input data, dan membantu juga sosialisasi kepada mahasiswa. Dan juga kepada perpustakaan, ya, juga membantu sekali kegiatan ini, terutama untuk menyimpan data reporting dari magang ini di dalam repository, ya, IBS, ya. Jadi itu peran mereka, dan ini magang ini tidak hanya pagi, kelas sore juga kita lakukan hal yang sama, gitu. Sama sore, dan juga ya sore itu yang kelas S1 sore. Dan insya Allah kalau nanti pejabat gantikan saya, mudah-mudahan sepanjang dia mengikuti yang sudah kita buat selama ini dengan perubahan-perubahan yang tidak begitu mendasar, saya rasa nggak berat tugasnya, tinggal lanjutkan saja. Dan saya ingin melihat magang ini yang akan datang tetap ada dan tetap berjalan dengan baik, ya. Nah, bersama ini saya juga akan sampaikan, ya, pertama nanti organisasi dan tujuan. Kedua, ketentuan praktik kerja 2021 ini sering berulang, ya. Mungkin saya cepat saja. Evaluasi magang tahun 2022 yang kemarin, yang magang bak umum yang tahun 2020, kemudian persiapan magang bak umum dan lainnya. Kita kesimpulan. Nanti mungkin detailnya sama Bu Dewi, ya. Kita lihat organisasi dan tujuan magang, ya. Organisasi di pengelolaan praktik kerja magang sekarang ini, ya, kalau kita lihat ini sudah agak lebih luas, ya, karena terkait dengan kegiatan MBKM. Jadi unit magang dan pembelajaran di luar ini yang dibuat oleh tahun kemarin, ya, tahun 2019, ini sebenarnya adalah unit MBKM sebenarnya, unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena unit ini yang akan membantu prodi, sama seperti BHK membantu prodi, ya, dalam hal administrasi akademik, dan juga unit juga membantu prodi dalam hal administrasi kegiatan-kegiatan MBKM, ya. Jadi nanti peran unit ini sangat penting sekali ke depan, ya. Nah, sebenarnya kita ketahui ada 8 jenis kegiatan MBKM, ya. Pertama, pertukaran pelajar, praktik kerja di industri, KKN, ya, studi independen, kegiatan sosial kemanusiaan, kegiatan riset di lembaga riset, kegiatan mengajar di suatu pendidikan, di satuan pendidikan, ya, TK sampai SMA, dan kegiatan wirausahaan. Nah, kegiatan 1-8 nanti dikelola oleh administrasi, itu dikelola oleh unit magang ini. Sedangkan manajerialnya, manajemennya itu dikelola oleh bagian Kaprodi. Jadi misal contoh, pertukaran pelajar di Kaprodi yang negosiasi dengan kita, kalau di level lokal 1 itu penghubung, ya, mencari kampus-kampus lain yang mau kerjasama kita dengan BKM. Nanti kita pertemukan, nanti ada pembicaraan dengan level teknis antara Kaprodi masing-masing. Nanti diperoleh mata kuliah apa yang bisa diambil dan bisa ditukarkan. Nanti pada saat urusan administrasi itu dijalankan oleh bagian unit magang ini. Sama kayak BHK membantu program studi juga, ya. Dan kemudian juga termasuk juga kegiatan di luar pembelajaran di luar kampus, ya, mulai dari butir 2 sampai 8. Jadi ke depan ini unit ini memang akan sibuk sekali, ya, terus terangnya akan bekerja itu rutin setiap hari, ya. Karena seperti saya lihat siklus pekerjaan dari Januari itu mereka menjalankan investasi Bank Indonesia. Setelah investasi Bank Indonesia nanti bulan Februari mereka akan evaluasi. Dan bulan Maret mereka mulai lagi menghubungi bank-bank industri dan juga Dikti, ya, Dikti, karena Dikti sekarang sudah menawarkan juga beberapa program pembelajaran di luar kampus, ya, termasuk pertukaran pelajar juga. Nanti dimulai di bulan-bulan Maret, April, Mei itu. Jadi sehingga magang ini mantau itu. Dan juga nanti di bulan Maret, April, Mei, Juni mereka sudah sibuk dengan urusan dengan industri di luar itu. Nah, kemudian di bulan sekarang ini ke bulan Juli, Agustus mereka sibuk mempersiapkan keberangkatan mahasiswa magang. Nah, pada saat mahasiswa magang mulai September mereka menyiapkan administrasi dan sebagainya. Kemudian di bulan Oktober mereka siap menghubungi Bank Indonesia untuk negosiasi penempatan mahasiswa investasi BI selama 2 minggu. Mereka 2 minggu persiapan bisa 3-4 bulan. Bank Indonesia itu, karena Bank Indonesia itu tentu saja dia tidak bisa di SDM, dia kemudian kerjasama di SDM
Dan kegiatan BTACB ini sudah jadi agenda rutin bagi SDM-nya Bank Indonesia. Nah, walaupun demikian, SDM Bank Indonesia harus memberitahu jauh hari kepada kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah. Tidak bisa cepat ya. Jadi mereka itu punya ritme kerja yang tidak hanya kita dilurusi, juga yang lain dilurusi. Jadi paling tidak 3 bulan sebelum sudah 3 sampai 4 bulan lah. Bude itu sudah selo dengan Bank Indonesia. Dan sepanjang itu dia juga mantau magang yang bank umum yang dari September sampai Desember ya, itu memantau. Jadi benar-benar kerja mereka ini nggak habis-habisnya ya, sepanjang tahun ya. Kalau nanti variasi mungkin banyak, seperti misalnya ada mahasiswa yang mengambil kewirausahaan, mengambil kegiatan kegiatan riset itu tambah sibuk lagi mereka. Nah, jadi kepala unit sekarang Bu Dewi, kemudian staf khususnya Bu Vina ya. Tentu saja Bu Dewi ini juga tidak akan lama lagi juga di ABS karena pertimbangan macam-macam ya. Tentu saja kita harus punya kader ya yang bisa sebagai penghubung perbankan yang bisa melakukan relasi dengan baik selama ini diteruskan oleh yang baru, pejabat yang baru. Kemudian tujuan praktik sama ya seperti saya jelaskan tahun-tahun sebelumnya, melatih kerja di lapangan, memberi kesempatan, pengalaman, memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk kerja di masa depan. Dan kita tahu sebagian besar mahasiswa kita juga ada yang tetap berlanjut bekerja tempat yang praktik kerja itu. Tentang praktik kerja 2021 ini ya perbedaannya dengan sebelumnya lah di jalur praktik kerja ya. Kalau dulu kan hanya magang di bank umum, sekarang kita ada pilih 3 itu, jalur DBS, jalur dikti, sama jalur mandiri. Jalur DBS itu yang kita urusin sekarang ya, yang seperti sekarang kita uruskan. Kalau jalur dikti mereka bisa mendaftar ke dikti melalui unit magang nanti ya. Unit magang berikan rekomendasi, registrasi, kemudian memberitahu penempatan dari dikti ke mahasiswa, kemudian memonitoring mahasiswa itu selama program dikti. Cuma dikti itu program 6 bulan, kalau kita 4 bulan. Jadi meskipun 6 bulan di dikti itu kan maksimal 20 SKS diakui. Kita tetap 12 SKS kita akui. Yang ketiga jalur mandiri. Jalur mandiri ini kalau mahasiswanya tidak mau ikut program ABS dan tidak mau ikut program dikti, dia mencari sendiri, itu kita persilakan. Tapi ini jumlahnya nggak banyak, paling 3% ya, sampai 5% jumlah dari jumlah yang magang. Nggak banyak juga jumlah. Jadi kalau 100 orang, paling 4 orang yang jalur mandiri. Karena kalau saya lihat sebagai mahasiswa, saya rugi jalur mandiri karena sudah bayar, kan SKS kan bayar mereka itu. 12 SKS kali 500.000 lumayan juga mereka bayar. Jadi kalau mereka jalur mandiri, mereka rugi ya sebenarnya. Kemudian buku panduan sudah kita update terus ya, ini tahun 2021, nanti Bapak Ibu bisa download di kampus ya. Nanti di situ kita sampaikan juga. Jadi di jalur IBS itu kita mengurusin pertama adalah praktek kerja di industri ya. Yang kedua kewirausahaan. Yang ketiga mengurusin masalah kegiatan riset di lembaga riset. Nah, untuk yang jalur EBS yang Bank Umum Industri dia berjalan seperti rutin selama ini ya. Kalau untuk yang jalur riset kita sudah koneksitas dengan LIPI. Jadi kita sudah lagi MOU dengan PKS yang LIPI hampir selesai. Dan nanti kita taruhkan ke mahasiswa. Tentu saja di LIPI itu kapasitas juga sedikit deh. Paling satu kampus itu dapat 3 atau 2 orang mahasiswa karena dia harus mendistribusikan seluruh universitas di Indonesia. Kita bayangkan ya universitas Indonesia itu ada 2.200-an lebih universitas Indonesia. Sedangkan kapasitas LIPI itu hanya kalau 300 orang. Jadi kemungkinan ada yang lulus juga ya. Dan jalur yang dikti itu juga untuk jalur dikti untuk kegiatan di luar itu untuk kewirausahaan kita menunggu kerjasama dengan ini. Kalau kewirausahaan itu internal kita. Jadi mahasiswa dengan inkubator bisnis sama prodi, sama unit magang melaksanakan administrasinya. Sedangkan di jalur di luar itu, misal mahasiswa ingin KKN, itu persilakan untuk ikut program dikti. Dikti ada juga KKN itu. Ada malah ada KKN luar negeri juga. Kita tawarkan dikti nantinya. Dan itu katanya beasiswa banyak sekali KKN luar negeri, tapi nggak bisa habis. Nggak ada mahasiswa daftar. Nah itu nanti suatu saat nanti tahun depan mudah-mudahan ada mahasiswa kita yang berani KKN di luar negeri. Ya, kemudian partai kerja luar negeri juga ada ditawarkan di dikti. Kemudian juga
yang kemarin itu Dikti mengeluarkan praktek riset lapangan, proyek independen ya. Proyek independen itu masuk kita ada 4 orang itu di Dikti ya. Jadi itu 6 bulan mulai berangkat tanggal awal September ya, September sekitar akhir Agustus ini sampai Januari Februari ya. Gitu. Nah, ini kita sampaikan tadi ya, kegiatan itu yang nomor 2 sampai ini 1 sampai 6 ya. Ini yang di luar itu praktek kerja sama ini sama sama pertukaran pelajar ya. Ini kan ada 6. 1 lagi pertukaran pelajar dan praktek kerja. Yang 6 ini kita nanti ada yang kita urus jalur IBS saja, riset dan kewirausahaan ini. Sedangkan yang sekarang nomor 5 ini masa kita ikut di Dikti. Dikti ada juga kemarin itu program mengajar ya di satuan pendidikan. Tapi mengajar satuan pendidikan ini kan mengajar di SD, SMP, SMA, bukan jadi asisten di perguruan tinggi, bukan itu maksudnya. Nah ini tentu saja nanti tergantung bakat mahasiswa kita. Kemarin nggak ada yang tertarik tuh ikut itu program mengajar perguruan tinggi. Karena setelah lihat itunya, wah karena mengajar di SD, di SMP, SMA, tempatkan suatu daerah selama 6 bulan ada di situ. Nah mungkin cocoknya untuk universitas yang pendidikan mungkin seperti UPI ya, udah UNP ya, UNJ ya, ini cocok untuk masa program yang ini. Ya selama ini sudah mereka lakukan juga nomor 1 ini untuk kampus itu memang program rutin, mereka wajib program mengajar di satuan pendidikan SD, SMP, SMA. Nah mungkin yang ke proyek kemanusiaan ini kalau daerah bencana nanti mereka tempatkan di situ. Ini belum ada nih di Dikti, belum ada proyeknya nih ya. Kemudian ada studi independen. Kalau bangun desa sudah ada nih proyek di Dikti. Mungkin tahun ini belum mereka, itu mungkin tahun depan mungkin banyak ini. Tahun lalu ada ya. Nah di persyaratan praktek kerja seperti saya jelaskan sebelumnya wajib mengikuti selama program praktek kerja itu ya. Tidak boleh mahasiswa yang satu atau tidak datang, karena ini pernah kejadian ada 2 mahasiswa kita yang tidak lulus ya beberapa lalu karena mereka tidak beritahukan absensinya, sehingga tempat praktik kerjanya memberitahu kita bahwasanya itu harus diskualifikasi. Kita tidak melakukan tindakan tercela selama proses praktik kerja dibimbing oleh dosen bimbing. Kemudian juga ada dosen bimbing lapangan ya. Kemudian selama proses praktik kerja, pekerja dan peserta dan DP serta pembimbing lapangan wajib mengisi lembaran isian ya. Ini sama kayak seperti sebelumnya ya. Tugas dosen pembimbing juga ini bisa Bapak Ibu baca di buku panduan ya. Kemudian juga tugas PL ini yang pembimbing lapangan bertugas untuk membantu mahasiswa selama praktek di tempat industri. Ini sama seperti konsep yang di Dikti juga sama sepertinya. Jadi setiap kegiatan yang di luar 7 kegiatan MBKM itu harus ada dosen bimbing sama bimbing lapangan ya, harus ada. Kemudian tertib ini sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan ya. Kemudian sanksi juga sama, nggak ada perubahan saya. Dan sistem penilaiannya masih sama, tidak ada perubahan ya. Kemudian evaluasi praktek kerja angkatan 2016-2019 yang terlalu ya. Lalu jadi seperti kita ketahui magang 4 bulan September ke Desember 2020 itu sudah kita laksanakan dengan baik ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para dosen bimbing ya, yang telah membantu mahasiswa IPS ya, sebanyak 236 orang ya, bimbing dalam penyusunan laporan magang ya. Kemudian juga memantau selama mereka praktek kerja selama 4 bulan dengan mengunjungi mereka melalui online ya. Dari 236 itu 187 itu melalui jalur IPS dan 48 jalur mandiri. Nah kenapa jalur mandiri banyak sekali tahun lalu ya? Sebenarnya kan hanya 5%. Nah penyebabnya pertama, mahasiswa itu tidak percaya ya bahwasanya akan ada magang, walaupun kita sudah sampaikan itu ada magang. Dan mereka merasakan COVID lagi marak-maraknya ya. Dan ada ketidakpastian. Sehingga mereka coba cari sendiri. Dan ternyata kita bisa melaksanakan magang itu. Mahasiswa sabar
ikut magang di IPS 147 mahasiswa ya. 187 mahasiswa ya. Dan beberapa mahasiswa ini cari sendiri ya. Yang kedua, investasi Bank Indonesia kita sudah melaksanakan tanggal 5 Februari 2021 ya. Diikuti 217 mahasiswa. Nanti 217 mahasiswa ini dilakukan secara virtual. Tentu saja kita berharap untuk tahun depan ya, mungkin kita tolong suaranya siapa? Oh ya. Langsung. Mohon supaya siapa Pak Didik ya, Pak Didik, Pak Didik. Siapa tu? Ada noise tu suaranya. Ya Pak Didik, tolong Pak Didik, suara Pak Didik. Pak Didik tolong di unmute Pak Didik, di mute. Halo Pak Didik. Pak Didik tolong di mute Pak Didik. Mbak Vina sebagai host bisa itu memute. Ya. Mbak Vina. Coba Pak Didik di mute. Mbak Vina bisa. Oh, ada. Saya nggak host Pak, hostnya IPS. Atau dia mungkin lagi nggak ada gitu. Jadi itu ya. Kemudian kita juga seperti yang saya jelaskan itu selama praktik kerja di tahun 2020 ya, ini mungkin Januari ini September ya. September yang pakai September kemarin itu pelaksanaan magangnya relatif berjalan baik ya. Jadi kita tidak ada menerima informasi negatif ya dari teman-teman dosen ya yang jadi dosen pembimbing dan juga dari mahasiswa kita ya. Cuma kita tahu beberapa mahasiswa kita tuh kena COVID ya di selama bekerja itu nggak salah ada 3 orang 4 orang ya. Tapi cepat 2 minggu mereka sembuh kembali. Ada sekeluarga kena itu. Dan juga di tempat bekerja mereka itu silih berganti kena COVID di tempat mereka praktik kerja itu. Kadang-kadang tiba-tiba seminggu WFH ya, nanti minggu depan masuk lagi. Jadi mereka masuk tergantung apakah ada kena virus COVID atau tidak di kantor itu. Ya, jadi selalu respon dari tempat magang cukup baik ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada satupun mahasiswa kita yang diperlakukan tidak baik ya. Kemudian dan perlu kita sampaikan perlu peningkatan upaya ketepatan waktu penyampaian nilai dari teman-teman dosen. Sebagian besar sudah menyampaikan nilai dengan baik, sebagian lain karena kesibukan dari teman-teman dosen mungkin penyampaian nilai agak terlambat ya. Dan memberikan jadwal bimbingan secara reguler kepada mahasiswa. Jadi kami mohon izin kepada dosen supaya nanti memberikan jadwal ke mahasiswa untuk bimbingan ya, bimbingan magang. Kalau saya bisa jadwal bimbingan magang skripsi sama PA segabung aja. Segabung misalnya tiap hari Sabtu jam 2. Nanti setiap minggu saya standby aja nungguin mahasiswa. Ya. Nah, ini kinerja dosen pembimbing magang 2021. Nah, saya tidak menyebutkan nama dosen, paling tidak saya ingin lihat presentasi aja. Artinya untuk jadwal penyampaian nilai magang itu yang selalu menyampaikan tepat waktu 55,17% ya. Kemudian yang kalau nilai magang bank umum yang September, kalau yang ini yang B itu magang BI yang Januari ya. Kemudian yang magang bank umum ini yang kemarin September sampai Desember. Itu yang tepat waktu itu 50%, yang sisanya agak terlambat ya. Tapi sudah bisa kita atasi dari beberapa orang dosen yang terlambatnya sudah sampai masuk ke semester berikutnya, itu kita atasi dengan mengambil alih ya untuk kita selesaikan. Jadi kita ambil alih dan kita masukkan nilai kepada yang terza unit magang yang urusan seperti itu. Mudah dihubungi mahasiswa itu 76,7% dosen mudah dihubungi. Yang sisanya mungkin karena kesibukan sulit dihubungi sehingga mahasiswa itu ada yang melapor ke unit magang. Tapi kita tahu kesibukan dosen itu tidak ada yang sama ya. Mungkin ada proyek, ada apa, atau ada bikin laporan penelitian dan sebagainya. Sehingga untuk magang berikutnya kita upayakan mohon izin supaya Bapak Ibu meningkatkan
beri waktu kepada mahasiswa kita untuk buka ini bimbingan. Dia melakukan bimbingan Vkon itu 100% sudah melakukan bimbingan Vkon ya. Semua dosen bimbing, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih sekali ya, karena semuanya sudah Vkon, bimbing Vkon ya. Kemudian kesesuaian pilihan dosen itu semuanya sudah sesuai ya. Tidak ada komplain dari mahasiswa, kemudian dari dosen juga tidak ada komplain, nilai berjalan dengan baik selama ini. Waktu bimbingan pematalan laporan magang juga 100% sudah sesuai ya. Terima kasih banyak. Yang perlu ditinggalkan hanya masalah waktu aja, karena waktu ini masalah kesibukan dosen ya, sehingga nilai magang ada masih yang terlambat ya. Kemudian susah dihubungi mahasiswa, tapi insya Allah tahun cepat bisa diperbaiki. Kemudian persiapan praktik kerja Bank Umum dan lainnya 2021 ya. Nah, kita semester ganjil 2021 ini akan mulai 1 September 30. Ada juga sudah mulai akhir Agustus sudah ada mulai, terutama praktek yang di Dikti itu sudah pembekalan minggu ini sudah mulai di pembekalan kemarin ya. Saya diikuti oleh ini magang ya. Kemarin dari Senin ya. Pembekalan oleh Menteri Menteri Pendidikan juga, Mendikbud. Mas Menteri ya. Nah, kemarin sudah ada pembekalannya. Kapan berangkat Bu Dewi untuk yang Dikti ini? Minggu depan tanggal 30. Minggu depan tanggal 30 mereka sudah mulai berangkat ini. Kemudian tempat magang untuk mahasiswa semester 7 angkatan 2018 yang akan mulai 1 September ini semua sudah oke, nggak ada masalah. Itu 133 orang tempatkan 0 institusi ya. Di perbankan ada 10 bank, di regulator ada 1 di OJK, kemudian fintech ada 1 di LAMI, kemudian IKNB ada 1 di Pegadaian, kemudian ada LPS di Bursa Efek Indonesia, dan LPI. LPI ini baru ini. Tahun lalu ada Bu Dewi? LPI ada? Tahun lalu belum? Ada Pak. Ada ya. Ada Pak. Ya, kemudian magang proyek independen. Semua ya. Oke. Magang proyek independen Dikti ada 42 orang mahasiswa IBS ya. Kemudian magang melaksanakan secara Ada nilainya. Iya. Sekarang kita ambil yang dari dia, kita warnain merah. Mas bisa ke total nggak SKS ya bikin satu kolom kali di belakang situ SKS. Wiwi. Tolong di Ya. Sorry. Enggak apa. Moodnya jangan lupa kali itu. Saya juga sering kayak gitu. Kemudian kunjungan dosen pembimbing ke tempat praktik kerja serangkan selama minimal 3 kali ya. Lebih boleh 3 kali, yang awal, pertengahan, dan akhir ya. Jadi oleh ini pada saat Bapak Ibu mau ketemu mahasiswa, janjian sama dosen praktik lapangan melalui mahasiswa aja nanti. Dia magang mahasiswa secara full online ya. Bimbingan magang mahasiswa full online, Bapak Ibu nggak usah ketemu ya di kampus. Detailnya nanti disampaikan oleh Bu Dewi ya. Kemudian kesimpulannya pertama adalah seperti yang dijelaskan tadi, DP dosen bimbing meningkatkan hal yang sudah baik selama ini menjadi lebih baik lagi ya. Khususnya dalam kegiatan monitoring, bimbingan, dan pencapaian nilai magang mahasiswa. Yang kedua, karena nilai magang mahasiswa ini signifikan juga pengaruh IPK mahasiswa, karena 12 KS ya. 12 KS itu luar biasa, kalau dapat A itu waduh, meningkat IPK-nya itu. Dan pelaksanaan kunjungan melalui Vkon minimal 3 kali. Menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan magang kepada unit magang khusus itu ke Bu Dewi atau mulai Bu Vina, agar permasalahan cepat segera ditangani oleh unit magang. Oleh magang segera disampaikan kepada unit magang untuk tertib administrasi dan pelayanan kepada mahasiswa. Atas bantuan DP dosen magang selama ini Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Tanpa bantuan Bapak Ibu dalam membantu magang ini, tentu saja kegiatan magang tidak bisa berjalan dengan baik ya. Kalau unit magang suruh menangani seluruh mahasiswa sebagai pembimbing nggak sanggup itu ya, nggak sanggup, luar biasa ini ya. Maka kita perlu bersama-sama bekerja untuk membantu mahasiswa dalam kegiatan magang ini. Dan sebagai Ibu ketahui sekarang hampir semua kampus ada kegiatan magang sekarang. Dulu kan cuma IBS saja. Jadi sekarang program ini bukan jadi program unggulan lagi di IBS, karena hampir semua kampus sekarang magang, dan hampir semua kampus sekarang dosen itu dibebani untuk membimbing magang ya, magang. Semua kampus yang tadi kita dulu mungkin yang magang itu paling IBS sama program vokasi paling magang itu. Sedangkan kampus lain tidak begitu mensyaratkan wajib. Sekarang
mereka mengasih SKS juga, ada ngasih 3 SKS, ada ngasih 6 SKS, ada ngasih 12 SKS ya, magang itu. Sehingga kita magang ini agak tahun depan itu makin punya saingan, terutama saingan tempat magang nanti. Jadi mungkin kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya. Dengan ini saya ucapkan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sparta atas pemaparan apa yang sudah kita capai hari ini. Ya, kita lanjutkan acara selanjutnya adalah progres persiapan praktek kerja yang akan kita lakukan mulai tanggal 1 September 2021 sampai 31 Desember oleh Ibu Dewi. Ya, kepada Ibu Dewi kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sparta, Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada acara ini. Kami izin share ya Bu. Ya, Pak. Pertama-tama kami sampaikan mengenai rencana kegiatan praktek kerja tahun 2021 selama 4 bulan di OJK, LPS, Bursa Efek, Bank Umum, dan lembaga keuangan lainnya. Pada tahun ini, pelaksanaan magang 4 bulan diikuti oleh 177. Maaf Pak Sparta, itu jumlah mahasiswanya ada yang bertambah Pak. Oh ya, makasih banyak Bu. Jadi 4 orang bertambahnya. Ya, jadi akuntansi 69, manajemen 383, syariah 25, atau angkatan 2018 menjadi 171, angkatan 2016 1, dan angkatan 2014 1. Dengan perincian sebagai berikut. Untuk OJK 30 orang, BTN 30 orang, LPS 3 orang, Bursa Efek 4 orang, Bank Syariah Indonesia 4 orang, BNI 15 orang, BRI 40 orang, Bank DKI 8 orang, Bank Bukopin 15 orang, LPEI 10 orang, Bank Ganesha 5 orang, Bank Sumsel Babel 10 orang, BCA Syariah 5 orang, Alami Syariah 4 orang, Bank Mega Syariah 1 orang, Pegadaian 15 orang, Indo Surya 4 orang, dan yang magang mandiri ada 4 orang, yaitu di Shopee, Imadi, Anas, dan CV Prima. Ini yang tambahan Pak Sparta, 4 orang ini. Baik. Yang kedua, mengenai OJK. OJK ini dari batch 1 dan batch 2, khusus untuk OJK pelaksanaan magangnya secara virtual. Dan penempatannya sudah ada di Departemen Keuangan, ada di Kantor Regional 1 DKI, ada di Direktorat Pengaturan dan Perizinan Bank Syariah, ada di Pengawasan Pasar Modal, ada di Pengaturan Perizinan Perbankan Syariah, ada di Pengawasan Departemen Pengawasan Bank Syariah, Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas. Untuk batch 2 ini akan ditetapkan pada bulan Oktober 2021 15 orang. Untuk Bank BTN itu telah ditetapkan 13 kantor cabang di Jabodetabek dan 1 kantor cabang Manado. Kalau di Jabodetabek ada Jakarta Harmoni 4 orang, Kanwil 2 orang, Jakarta Kuningan 3 orang,
kantor pusat 2 orang, kantor cabang Kebonjeruk 3 orang, Bumi Serpong Damai 3 orang, Kelapa Gading Square 2 orang, kantor cabang Melawai 3 orang, Fluid 1 orang, Cawang 3 orang, Pasar Minggu 2 orang, kantor cabang Manado 1 orang, dan kantor cabang Syariah Harmoni 1 orang. Untuk LPS ini hanya diterima 3 orang, yaitu akuntansi 2 dan manajemen 1. Dan ditempatkan di kantor pusat, yaitu di tempat grup manajemen aset. Untuk bursa efek ini ada 4 orang, akuntansi 2 orang, manajemen 2 orang, dan ada 2 orang yang sudah mulai magang mulai bulan Juli yang ditempatkan di divisi riset dan divisi layanan data. Sedangkan 2 orang lagi bagian keuangan dan divisi penilaian perusahaan 1. Untuk Bank Syariah Indonesia ini karena magangnya 3 bulan, maka dipartnerkan oleh Alami Syariah yang magang 1 bulan. Ini sebanyak khusus 4 orang mahasiswa syariah dengan penempatannya 2 orang di IP Digital Banking Development Group dan 2 orang lagi di Micro Business Group. Sedangkan yang dialami fintech syariah akan ditempatkan di divisi operasional. Untuk alami syariah yang 4 orang lagi yang khusus magang 4 bulan itu juga ditempatkan di divisi operasional. BCA syariah itu 5 orang mahasiswa syariah ditempatkan di kantor pusat dan mengenai satkernya sedang dilaksanakan. Untuk Mega Syariah, 1 orang mahasiswa syariah itu ditempatkan di Menara Mega Syariah. BNI Syariah ini ada 15 orang, akuntansi 11, manajemen 4. Dengan lokasi penempatan di Menara BNI Pejompongan, itu di divisi pemrosesan dan penagihan kredit customer, itu ada 4 orang. Di divisi strategi arsitektur IT, itu ada 2 orang. Pada gedung Geraha BNI Sudirman, itu pada divisi manajemen modal manusia, itu 2 orang. Divisi solusi wholesale, itu 1 orang. Divisi unit pensiun, itu ada 5 orang. Di gedung Plaza BNI Serpong Damai, itu pada divisi pengelolaan aset dan pengadaan, itu ada 2 orang. Untuk BRI ini 40 orang, akuntansi 20 dan manajemen 20. Ini dipusatkan di gedung kampus BRI dan mengenai satkernya sedang dilakukan koordinasi internal. Untuk ini dan sudah dilakukan interview pada tanggal 18 Agustus kemarin. Untuk Bank DKI ini ada 8 orang, akuntansi 4, manajemen 4. Dan ditempatkan di kantor pusat itu sebanyak 5 orang, yang 3 orang di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Tanjung Priok. Untuk Bank Bukopin ini sebanyak 15 orang, itu akan ditempatkan di kantor pusat di MT Haryono, namun untuk satkernya akan sedang dilakukan koordinasi internal. Untuk Bank Ganesha 5 orang, 1 akuntansi, 4 manajemen, itu ditempatkan di kantor pusat, 2 orang di bagian konsumer, 2 orang di corporate secretary, dan 1 orang bagian operational support. Untuk Bank Sumsel itu 10 orang, akuntansi 4, manajemen 2. Itu
itu akan ditempatkan di kantor cabang Jakarta, Jalan Panglima Polim, dengan satker penempatannya sedang dilakukan koordinasi. Nah, untuk lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, ini akan ditempatkan di kantor SCBD, dan 10 orang ini akan ditempatkan di Credit Operation dan Supervision. Untuk Pegadaian ada 15 orang, akuntansi 4, dan manajemen 11. Dengan lokasi penempatan adalah kantor cabang Ambasador, kantor cabang Blok A, kantor cabang Cilandak, kantor cabang Kalibata, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang, Pasar Minggu 3 orang, Radio Dalam, Tebet, dan Kemang Selatan. Untuk Indosuria, ini ada 4 orang, akuntansi 1, manajemen 3, dan ini akan ditempatkan di kantor pusat gedung Indosuria Center di Jalan MH Tamrin. Dengan satkernya adalah 2 orang di Human Resource, 1 orang di Operational Development, dan 1 orang di Finance Department. Untuk yang jalur mandiri, ini ada 4 orang, yaitu di PT Shopee bagian marketing, di PT Imadi bagian marketing, di CV Primanugraha bagian pemasaran, 1 orang di PT Anas Nasional Sejahtera bagian SD. Untuk kira-kira pembagian dosen pembimbing magang, namun SK-nya sedang kami ajukan ke Pak Sparta, dan sesudah itu akan ditandatangani. Jadi komposisinya untuk 177 mahasiswa. Untuk BTN dan OJK itu Pak Sparta, Pak Eri, Wiwi, Pak Bambang, dan Bu Etika, LPS Ibu Etika, Bursa Efek Bapak Adriansah, termasuk Shopee, Bank Syariah Indonesia dan Alami Ibu Puspita, BNI itu Ibu Paulina dan Ibu Santi, BRI itu ada Ibu Meta, Pak Wasi, Bu Osi, Bu Vidi, dan Pak Deni, Bank DKI itu Vina, Bu Kopin itu Pak Antio dan Pak Rofi, Lembaga Pembiayaan Bapak Bani, Bank Ganesha Ibu Wil, Bank Sumsel Ibu Nova dan Ibu Rina, Bank BCA Ana, Alami Syariah Ibu Alvin, Mega Syariah Ibu Alvin, PT Pegadaian Davida, Pak Boris, Pak Subison, dan Bu Asri, Indosuria Pak Dik, dan yang mandiri Bapak Adri dan Ibu Vina. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, ini untuk yang magang studi independen bersertifikat, ada 4 orang yang masuk diterima program MBKM adalah 2 akuntansi, 1 manajemen, dan 1 syariah. Yang pertama Amri, itu angkatan 2017 akuntansi, ikut kerjasama dengan PT Haktivet Teknologi Indonesia, terus Rival itu 2017 akuntansi, juga di PT Haktivet, lalu Himawan angkatan 2019 manajemen di PT Uni Tokopo Teknologi, dan Salsabila angkatan 2019 syariah di PT Microsoft Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekilas informasi, kami kembalikan kepada Ibu Vina. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vina. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi atas pemaparannya. Mohon maaf ya. Jadi SK untuk magang ini sedang dalam proses ya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bu Dewi hanya bisa memaparkan garis besarnya saja. Ya, nanti secepatnya akan kami emailkan ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya boleh menambahkan sedikit nggak Pak Sparta dan Ibu Dewi sebelum kita lanjutkan ke silakan. jawab. Silakan. Ya.
izin, mohon maaf, sebenarnya saya tidak menggurui, cuman ini adalah kasus yang saya tangani, ya. Jadi saya kebagian kasus, ya. Nah, jadi yang tadi Ibu Dewi sudah sampaikan, kalau ada yang bermasalah itu ditarik dan akan diselesaikan. Jadi sebenarnya ini bukan kasus, ya, cuman itu tadi, karena kurangnya komunikasi, namanya anak-anak zaman now ya, generasi apa sekarang ini, bukan Z apa, nggak tahu lah, bukan Y lagi ya. Pokoknya anak-anak zaman milenial sekarang kan seperti itu, dia menghubungi dosennya masing-masing beda dengan zaman waktu kita kuliah dulu. Ya, jadi kebanyakan komunikasi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen pembimbing kurang baik, sehingga dalam penyelesaian laporan magangnya juga tidak selesai. Ya, itu yang ada yang tadi dibacakan Pak Sparta sekitar 30%. Tidak banyak sih, tapi kalau saya lihat sebenarnya ini signifikan benar, signifikan sekali dengan IPK mereka. Ya, jadi memang dasarnya udah kelihatan. Kalau yang IPK tinggi itu cepat banget. Nah, makanya itu cepat dan itu sesuai prosedur. Ya, sampai saat ini saya masih melakukan bimbingan laporan magang anak 2015, 2016. Pak Antio, jangan ketawain saya. Dan itu susahnya minta ampun. Ya Allah ya Robi, itu gimana? Saya sampai sakit gigi gitu kan. Pantesan nih Bapak dan Ibu kewalahan, saya juga kewalahan. Sampai saya ngadu ke Bu Dewi, ini Bu saya mau apain lagi? Dikasih waktu? Enggak, dikasih. Saya Pak Antio 1 jam itu saya duduk di depan laptop karena menungguin mereka mau presentasi, bayangin. Terus itu sorenya baru dia WA saya, maaf Bu, saya nggak lihat HP, nggak mungkin banget ya anak sekarang nggak lihat HP, saya lupa, saya pikir besok. Bayangin Pak Antio. Dan sampai sekarang itu laporannya belum diselesaikan. Bayangkan. Nah ini saya bilang saya mau kasih gimana ya, ini dua-duanya itu satu anak dengan 2 jenis magang, magang BI virtual dan magang bank umum. Nah seperti ini. Harusnya sih memang dia ngulang lagi, tapi bakalan akan kayak begini lagi sepertinya. Saya dilatih untuk bersabar banget sepertinya, tapi ya begitulah anak-anak. Ya, jadi saya mohon Bapak dan Ibu ya ya mengertilah mereka sekarang itu sepertinya kita yang harus bawel. Ya, saya juga gitu, bimbingan skripsi juga nggak muncul-muncul, ini mana kalian terpaksa begitu ya. Mohon maaf. Oke, kemudian satu lagi yang paling penting menurut saya, kan pada saat penyampaian nilai. Nah, itu sebenarnya dengan dosen pembimbing sebagian besar sudah pelaksanaan magang, sudah selesai presentasi dan dosen pembimbing sudah menyerahkan nilainya pasti ke mahasiswa. Nah, masalahnya adalah mahasiswanya tidak menyerahkan nilai itu ke kami dan perpus. Sehingga ya kebijakannya adalah tidak bisa diinput kalau mereka belum ngasihkan laporan magang. Kenapa? Karena sebelum ini, periode sebelumnya itu ada yang sampai mahasiswa sudah lulus, sudah wisuda, ijazah ditahan gara-gara tidak menyerahkan laporan magang dan mereka marah-marah. Ya, saya nggak ngerti waktu itu karena saya yaitu bablas lah namanya. Jadi kita kan nggak mau kejadian ini terjadi lagi. Ya, kasihan mahasiswa kita pengen selesai ujian, pengen langsung kerja, ya jangan sampai ijazahnya tertahan gara-gara magang ini. Itu aja sih. Ya, jadi tolong pesan saya minta tolong Bapak dan Ibu tolong pantau setelah pemberian nilai, tolong dibawelin mahasiswanya untuk segera serahkan laporan magangnya ke Bu Dewi. Itu aja sih ya. Itu aja tambahan dari saya sedikit ya, Bu Dewi, Pak Sparta, mohon maaf. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh nanya ya, Mbak Vina? Silakan Pak. Iya, jadi kadang-kadang kalau yang dengan saya bimbingan kan kadang-kadang menggunakan Meet Google. Kadang-kadang memang menggunakan Webex karena saya memang punya Webex sudah lama. Tetapi ya kembali lagi, itu kan kadang-kadang
Pak, ternyata hari ini ya Pak. Loh gimana sih kamu ini? Itu Sama selalu. ya Pak. Itu. Pantesan dia ketawa waktu saya ngomong, sama rupanya kita. Ya, selalu ada. Dan gini juga, kebetulan yang ini tidak berkaitan juga kebetulan dengan magang, bahkan ada yang kebetulan di semester ini ngambil semester pendek nggak pernah masuk. Saya geleng-geleng ini. Angkatan 2015, geleng-geleng ada 2, nggak pernah nongol. Padahal mungkin dia sudah bayar, tapi gimana sih ini? Sampai dengan UTS, sampai dengan setelah UTS, nggak pernah masuk. Saya sampai geleng-geleng. Ya ampun, ini anak-anak ini kemana? Mungkin asik main game. Jadi udahlah gitu, gaming aja itu. Ya udah. Tapi kalau yang magang-magang misalnya kemudian itu pelaporan, saya setuju itu. Nanti kan Bu Dewi biasanya juga gitu ya Bu Dewi ya, harus nyerahin magang. Karena kan ada yang sempat beberapa waktu yang lampau, itu akhirnya kan sempat, walaupun tadinya ketika magang bukan saya, tapi akhirnya ya sudahlah. Tapi saya senang karena si anak itu sudah datang, Pak ini terus gini, saya baca dulu. Sebelum saya baca, saya tidak akan tanda tangani. Kamu kan aslinya bukan dengan saya, kamu mengabaikan dosen pembimbingmu yang dulu, seenaknya aja kamu. Ya udahlah gitu ya, kira-kira. Tapi saya senang ya dengan acara gini kan jadinya walaupun kita tidak ketemu tapi virtual ya, jadi artinya nyaman lah gitu. Ya. Oke, makasih Mbak Vina. Ya, makasih Pak Antio. Berarti kita punya pengalaman yang sama ya Pak. Lupa, ampun itu beneran Pak, saya duduk di depan laptop 1 jam sampai anak-anak bingung. Itu Mama masih ngapain? Masih nungguin mahasiswa Mama. Iya. Ya, akhirnya saya tunda dan tadinya saya nggak mau kasih kesempatan. Ya begitu ya akhirnya malamnya saya pikir ya sudahlah. Pas dia bilang besok, udah besok jam 8 titik tidak pakai koma. Ya, oke. Terima kasih Pak Antio. Mungkin ada yang lain yang mau kita sharingkan aja kali ya, bukan tanya jawab ya, sharing aja. Mungkin pengalamannya bisa berguna bagi kita semua. Mbak Rina, mana Mbak Rina? Kangen suara Mbak Rina. Nggak ada. Delmida mungkin ada usulan. Ya, enggak Bu, enggak ada usul. Sepertinya tidak ada. Sudah jelas semua Bundo. Yang ada rendangnya ditunggu Bundo. Kangen makan bareng-bareng lagi Bundo. Ya, kita tunggu rendangnya Bundo. Kalau sudah aman. Rendangnya kapan Bundo? Bundo? Apa? Rendangnya kapan? Apa Pak Antio? Rendangnya kapan? Oh iya nanti Pak Antio. Sudah kangen makan bareng-bareng lagi ya Pak. Iya. Ini diperpanjang lagi PPKM-nya gimana mau? Bisa sampai tahun depan Bu. Sampai tahun depan Bu. Sudah level 3, turun level Bu. Oh iya, dia sudah 3, 2, terus 1. Masih panjang. Dicicil. Ada Bu Iya. Nova. Bu Nova nggak ada informasi Pak, Bu? Bu Nova ada ini Bu Nova. Iya. Nah, itu dia kelihatan. Maraton menguji. Banyak ini dia uangnya nih banyak ngujinya hari ini. Ada masukan Bu Nova? Aduh, masukan apa ya Bu ya? Nggak ada. Tadi kebetulan jalannya paralel dengan sidang skripsi baru selesai. Jadi yang sampai sidang selesai itu mungkin antara menyimak dengan enggak gitu ya. Mohon maaf Pak Skata, Bu Dewi dan Bu Vina. Masalah format laporan magang itu di bagian form penilaiannya itu yang kalau nggak salah yang semester lalu itu cukup debatable ya Bu Dewi. Masalah apanya Bu? Ya karena kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sebentar maaf ini magang ini ya Bu ya magang umum ya. Bang umum. Nggak jadi. Nggak jadi. Itu waktu itu magang BI yang ini ya Bu yang. Oke, clear berarti nggak ada masalah Bu. Ya, alhamdulillah. Yang lain Bapak Ibu? Bu Meta? Bu Osi? Nggak ada Bu, dan saya terima kasih. Iya, Bu Osi nggak ada? Iya, nggak ada Bu dari saya. Nggak ada. Pak Mehmet? Aman. Nggak ada.
Nggak Bu punya Asri. pendapat. Karena perasaan nggak udah lama nggak dengar suaranya deh. Iya, Nggak kangen punya ya. pendapat. Lihat mukanya juga kangen. Itu. Lihat Pendapat saya, mukanya. pendapat saya sudah diambil sama mahasiswa, jadi saya nggak punya pendapat. Oh gitu. Alhamdulillah. Bu Asri ada? Mungkin dikembalikan ke Pak Sparta, Pak, kalau memang udah pada jelas, Pak. Kalau nggak ada, kami mengucapkan banyak terima kasih sebantuan kepada dari Bapak Ibu ya, kegiatan magang ini. Mudah-mudahan ke depan tetap jalan dengan baik dan kita berharap tahun depan itu untuk magang BI bisa kembali seperti semula ya. Karena saya yakin COVID ini seolah mungkin akhir tahun ini sudah mulai mereda ya. Dan tahun depan mulai agak normal lagi gitu. Jadi kemarin gara-gara BI itu nggak berani mengirim mahasiswa kita ke daerah, khawatir mereka kena COVID nanti disalahkan BI ya. Mudah-mudahan tidak keluar lagi. Kita doa bersama aja. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pamit ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak. Bu Vina. Terima kasih semua Bapak Ibu. Sehat ya. Sehat ya Bapak Ibu. Yang Semua. Pauline. Ya, selalu. Kemudian juga Pamit Bapak Ibu. Pak Zulfison, Bu Wiwi. Terima kasih banyak Bu Dewi, Bu Vina ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Tinggal pembekalan magang mahasiswa hari besok, Jumat? Pak. Besok ya? Besok sore. Waduh. Besok sore jam 4, Bu, Pak. Aduh, saya bikin PowerPoint lagi hari ini ya. Bu kirim itu Ibu apa yang terakhir tadi Bu, kan ada yang jumlah tambahan 4. Yang ada Bu, Ya, ada Ibu tambahkan yang pertama itu ya. Kirim lagi Baik, Bu, Pak. baru Bu ya. Kami irim. Iya, cocok data sama saya Bu. Ya, Pak. Terima kasih Pamit Bu. Bapak Ibu. Ya, sesama Bu Dewi. Ya, makasih Bu, makasih Pak. SK-nya kirim aja Bu, itu Bu Titu Bu, SK-nya, SK bimbing magangnya. Ya, Pak. Baik. Ya. Makasih Bu Vina, makasih Ya. Pak Sparta, Ya, sama-sama, makasih Bu. Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.